Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi khalaqa samawati wal arda wa ja'ala dzulumatil nur. Summa ladina kafaru bi rabbihim ya'dilun waladzi khalaqakum min tin summa qadara ajalan wa ajalun musamma ila summa antum tamtarun. Wa huwa Allahu bis samawati bil ardi ya'lamu sirrakum wa jahrakum wa ya'lamu ma taksibun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah innama huwa ilahun wahid. Allahu la ilaha illa huwa rabbul arsyil azim. Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allahu la ilaha illa huwar rahmanur rahim. Saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan Allah, melalui forum ini marilah saya mengajak untuk senantiasa kita bersyukur atas waktu, kesempatan, dan kesehatan yang diberikan kepada kita. Dengan bersyukur itu mudah-mudahan kita semakin mendekatkan diri kepada Allah agar kita tidak terlalu terikat dengan kesibukan dunia. Kita harus selalu mengingat Allah dan menjaga hubungan kita dengannya, dengan Sang Pencipta. Dengan mengingat Allah dan menjaga hubungan kita dengan Allah, maka kita dapat menjalani kesibukan dunia tersebut dengan lebih seimbang dan kita tidak terlalu terikat dengan hal-hal yang bersifat duniawi. Allah banyak mengingatkan kita melalui Al-Quran agar kita tidak terlalu fokus pada kesibukan dunia sehingga melupakan hal-hal yang penting seperti mengingat Allah dan menjaga hubungan baik dengannya. Kemudian agar senantiasa kita tidak melupakan melakukan amal ibadah dan kebaikan yang senantiasa harus dilakukan. Juga agar kita mempersiapkan diri untuk kehidupan akhirat. Oleh karena itu, melalui forum ini sekali lagi saya mengajak untuk sejenak marilah kita tutup kesibukan dunia agar kita terhubung dengan Allah, dan marilah kita simak pelajaran-pelajaran berikut. Surat ke-6 ayat 44 Allah memberi pelajaran sebagai berikut. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Falamma nasu madzukiru bihi fatahna alaihim abwaaba kulli syai'in hatta idza farihu bima utu akhadnahum baratatan fa idahum mublisun. Yang artinya ketika mereka melupakan apa yang diperingatkan Allah dengannya dengan Al-Quran tersebut, maka kami bukakan pintu-pintu tiap sesuatu hingga ketika mereka bergembira ria dengan apa yang diberikan Allah, maka Allah akan mengambil mereka, Allah akan menyiksa mereka secara tiba-tiba. Maka ketika itu mereka menjadi celaka. Saudaraku, marilah kita renungkan ayat-ayat Allah tersebut. Ketika manusia itu melupakan perintah-perintah Allah, itu tidak serta-merta Allah memberikan hukuman, kemudian Allah memberikan siksaan atau memberikan azab. Tidak demikian halnya. Tetapi justru Allah mengatakan semua pintu-pintu kesenangan itu dibuka, keran-keran rezekinya dibuka lebar-lebar. Dalam bahasa Jawanya manusia itu diujo, disekarep dengan kesenangan. Keadaan demikian juga pernah diberikan kepada umat Musa. Umat Musa itu adalah Bani Israel. Kisah ini terjadi ketika zaman Nabi Musa. Nabi Musa diperintahkan Allah untuk menjadikan hari Jumat itu sebagai hari ibadah. Ketika hal ini disampaikan kepada umatnya Bani Israel, kemudian Bani Israel itu justru berargumen. Mereka berujar, mereka mengatakan, mereka menyampaikan usul, kenapa harus hari Jumat yang dijadikan hari terbaik untuk ibadah? Bukankah hari Sabtu itu adalah hari yang paling baik? Karena di hari Sabtu itu Allah selesai menciptakan samawat dan bumi. Hari Sabtu itu diyakini oleh Bani Israel. Allah itu di dalam menciptakan langit dan bumi selesai, sehingga hari Sabtu itu diyakini sebagai Allah itu istirahat dari segala kegiatan. Itu adalah pengertian dari Bani Israel. Kemudian setelah terjadi diskusi yang cukup alot karena masing-masing menyampaikan argumennya, maka singkat cerita Nabi Musa pun menerima permintaan kaumnya itu. Namun hal yang menarik, setelah dirubah menjadi hari Sabtu, artinya mestinya kan hari ibadahnya itu hari Jumat dengan berbagai argumen tadi, kemudian disepakati
hari ibadahnya Bani Israil itu kemudian dirubah pada hari Sabtu. Kemudian Allah menguji dengan banyaknya ikan-ikan pada hari Sabtu. Menjala ikan atau menjaring itu hal yang diperbolehkan karena Bani Israil yang tinggal di dekat pantai itu pekerjaannya sebagai nelayan mencari ikan. Kemudian Allah menguji mereka memunculkan banyak ikan pada hari di mana seharusnya mereka beribadah pada hari Sabtu itu. Mereka mencoba mengikuti aturan tersebut, namun setiap mereka mencari ikan di keesokan harinya, ikan-ikan itu justru seakan-akan lenyap. Ikan-ikan itu tidak ada, ikan-ikan tersebut tidak muncul. Akhirnya salah satu dari seorang dari mereka yang disebut sebagai penduduk Madian yang tinggal di wilayah pantai mengakali, yaitu mereka mensiasati dengan menggali sungai dan mengalirkan airnya ke lahan atau ke tambak mereka, dan mereka kemudian memberi jaring atau jala di ujungnya pada awal hari Sabtu. Pagi-pagi itu meluput menggali aliran itu, kemudian dipasang jala atau jaring supaya ikan-ikan itu terperangkap. Lalu ketika hari Sabtunya sudah selesai, ketika hari ibadahnya sudah selesai, mereka mengambil hasilnya. Ide ini sebenarnya sangat terlihat cerdas, ternyata berhasil. Nah, singkat cerita, orang-orang di perkampungan itu mulai mengikuti cara tersebut, yaitu pada pagi-pagi berbut mereka memasang jaring, memasang perangkap, mengalirkan air di lahan mereka, kemudian ternyata berhasil. Dalam waktu yang lama mereka melakukan hal tersebut secara sembunyi-sembunyi. Merasa menikmati hasilnya, maka mereka mulai secara terang-terangan. Bahkan sampai mereka berani membuka perniagaan, berani membuka pasar untuk jual beli ikan tersebut. Beberapa orang soleh yang tidak mengikuti tersebut, mereka mengutuk perilaku tersebut dan melarangnya. Akhirnya pada suatu hari Sabtu, orang-orang soleh itu tidak mendapati seorang pun dari penduduk desa itu untuk melakukan ibadah sesuai yang sudah ditentukan. Saat itu mereka melihat apa yang terjadi. Mereka kemudian melihat orang-orang itu berubah menjadi monyet atau berubah menjadi kera. Walaqad ngalimtumul ladzina tadau minkum fi sabti faqulna lahum kunu qaridatan khasiin. Surat kedua, surat Al-Baqarah ayat 65. Dan sesungguhnya telah kamu ketahui orang-orang yang melanggar hukum di antara kamu pada hari Sabtu. Lalu kami firmankan kepada mereka, jadilah kamu monyet yang mengiringi. Surat ke-7 ayat 163. Was'alhum nganil qaryatil lati kanat hadiratal bahri id ya'duna fi sabti itatihim fitanuhum yaumas sabti surawan wa yauma layas bituna latatihim kadalika nabduhum bima kanu yafsukun. Tanyailah, surat ke-7 ayat 163. Tanyailah mereka tentang negeri yang di dekat laut itu ketika mereka mengulangi tentang Sabtu, tentang istirahat. Ketika itu ikan-ikan mereka datang pada hari mereka istirahat pada hari Sabtu itu, dan tidak datang pada hari-hari ketika mereka tidak ada istirahat. Yang demikian itu kami uji mereka karena mereka telah fasik. Nah, ini Allah menyatakan dalam surat ke-7 ayat 163, ujiannya seperti ini. Jadi ketika hari Sabtu itu ikan-ikan banyak yang muncul. Harusnya mereka ibadah, tapi karena banyaknya ikan yang muncul, mereka kemudian lalai. Kemudian tetap mencari ikan pada hari Sabtu, yang intinya hari untuk ibadah itu. Dan pada hari-hari yang lain, hari-hari yang tidak Sabtu, ikannya tidak muncul. Pada hari-hari kerja itu tidak ada ikan yang muncul. Kemudian dilanjutkan dalam surat ke-7 ayat 166. Falama atauan maluhum anhum kuna lahum kunu kirodatan khosiin. Maka tatkala mereka menentang dari apa yang dicegah daripadanya, kami katakan kepada mereka, jadilah monyet atau kera yang meringis, kera yang menyeringai. Nah, saudaraku, Allah kemudian mengutuk mereka menjadi kera. Itu sebagai hukuman atas pelanggaran mereka. Peristiwa ini menjadi pelajaran bagi Bani Israil dan umat manusia yang lain.
tentang bagaimana pentingnya kita harus mematuhi atau melaksanakan perintah-perintah Allah tersebut. Bani Israel dikutuk menjadi monyet karena mereka melanggar perintah Allah untuk tidak bekerja pada hari Sabtu. Seharusnya mereka melaksanakan ibadah untuk senantiasa berbakti dan memuliakan Allah, tetapi diuji dengan banyaknya ikan-ikan yang muncul pada saat mereka seharusnya mereka beribadah, dan ikan itu tidak muncul ketika hari-hari kerja biasa. Akhirnya mereka meninggalkan ibadah demi mengais rezeki. Akhirnya Allah mengutuk, jadilah kamu monyet yang meringis, monyet yang menyeringai, akibat pembangkangan yang dilaksanakan tersebut. Nah, saudaraku, kisah Bani Israel ini adalah menjadi pelajaran untuk seluruh manusia, termasuk kita yang ada di sini dan siapapun yang bisa menyimak video ini. Berulang kali saya selalu mengingatkan bahwa sebenarnya kita itu diberi waktu oleh Allah dalam satu pekan atau biasa disebut satu minggu, itu waktunya adalah 24 jam kali 7 hari. Itu kalau dijumlah menjadi 168 jam. Ketika dipanggil atau disuruh untuk berkumpul untuk sholat Jumat pada hari Jumat itu, yang tidak menghabiskan waktu 2 jam, itu masih banyak yang mengabaikan dengan urusan dunia. Nah, hal ini tidak ada beda dengan Bani Israel. Lalu, di manakah kesadaran kalian untuk hal-hal seperti ini? Kalau kemudian Allah mengutuk, jadilah kamu monyet, bagaimana? Nah, memang perilaku orang-orang yang senantiasa menyibukkan dunia dan melupakan akhirat itu, Allah mengatakan kamu itu kayak monyet seperti itu. Dan ini memang ada. Nah, pelajaran dari kutukan ini bahwa Bani Israel dikutuk oleh Allah menjadi monyet mengajarkan beberapa pelajaran yang penting bagi kita. Yang pertama, untuk senantiasa mematuhi perintah Allah. Kutukan ini menunjukkan pentingnya mematuhi perintah-perintah Allah tersebut dan tidak melanggar larangan-larangannya. Kemudian agar kita bisa mengambil pelajaran dari sejarah, kutukan ini menjadi pelajaran bagi umat manusia, termasuk kita yang ada di sini, untuk mengambil pelajaran sejarah itu agar kita juga tidak mengalami kesalahan-kesalahan yang sama. Ketika manusia disibukkan dengan kesibukan dunia dan membuat kita lupa kepada perintah Allah, maka sebutannya adalah fasik, dan orang fasik itu akan diazab oleh Allah. Andai kata di dunia ini kita belum merasakan azab Allah, maka di akhirat pasti kita tidak akan bisa terhindar dari ayat tersebut. Bagaimana jika kalian atau kita semuanya menjadi monyet di akhirat akibat kita tidak jangkrik terhadap perintah-perintah Allah tersebut? Apakah kita tidak mau mengambil pelajaran? Maka siaplah dengan risiko yang akan dipikul. Nah, mudah-mudahan pembelajaran kali ini menambah wawasan dan menambah keinsafan diri. Jangan mau menjadi setan dan jangan mau dikuasai oleh setan, karena setan akan membuatmu sulit kembali kepada jalan Allah. Surat ke-7 ayat 17 mengajarkan kepada kita, sumala atiyanahum min baini aidihim wa min khalfihim wa an aimanihim wa an sama'ilihim wala tajidu aksarahum sakirin. Kemudian akan kami datangi mereka dari hadapan dan dari belakang mereka, dari kanan dan dari kiri mereka, atau dari tata hukum mereka dan dari tantangan mereka. Tidaklah akan mendapati dari kebanyakan itu bersyukur kepada Allah. Nah, inilah janji iblis untuk senantiasa menggelincirkan manusia itu dari berbagai penjuru. Dari hadapannya, dari hadapan itu adalah masa depan kita, hal-hal yang belum terjadi. Itu dijanjikan hal-hal yang enak-enak, angan-angan yang tinggi atau cita-cita, sehingga kita melupakan ibadah kita kepada Allah. Dari belakang mereka, dari belakang itu berarti sesuatu hal yang sudah terjadi atau masa lalu. Seakan-akan masa lalu itu selalu diungkit-ungkit, dicari-cari kesalahannya, dendam masa lalu yang senantiasa dikorbankan seolah-olah orang itu tidak ada baiknya. Ini adalah termasuk orang-orang yang sudah dikuasai oleh iblis atau setan. Adakah yang demikian? Kalau demikian berarti kita itu sudah dikuasai oleh iblis. Dari kanan berarti kebaikannya, artinya kebaikannya itu selalu ditonjol-tonjolkan, dibangga-banggakan. Wah, kamu kalau tidak saya tolong, kalau tidak saya berikan pertolongan pada waktu itu, akan jadi apa nasibmu, dan seterusnya. Jadi merasakan paling berjasa itu juga adalah orang yang sudah dikuasai oleh iblis.
Kemudian dari kiri berarti keburukan orang yang selalu mengintai kesalahan orang lain. Untuk apa tujuannya? Menjatuhkan. Orang itu yang dilihat cuma kesalahannya saja. Seolah-olah orang itu tidak ada baiknya, sehingga merasa dirinya yang paling benar, paling suci, paling soleh, dan orang lain itu adalah sampah. Itulah pandangannya, masya Allah. Orang itu kalau sudah dikuasai iblis akan demikian keadaannya. Jadi orang yang sudah mengkaji Al-Quran pun peluang untuk senantiasa dikuasai atau bahkan digelincirkan oleh iblis itu masih banyak. Setan bisa mengkondisikan dengan segala keadaan, dengan kesibukan, dengan pekerjaan, dengan keluarga, dengan anak, atau bahkan dengan istri, bisa menjadikan batu sandungan dalam perjuangan kita semuanya. Maka senantiasa berhati-hatilah agar Allah senantiasa menasihati umatnya. Maka patuhilah agar hidupmu damai, tentram, dan dalam keteraturan. Mudah-mudahan sekilas ini menjadi pelajaran untuk kita semuanya, dan siapapun yang bisa sampai dari berita ini. Mari kita bermohon kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma ighfirli wa lil mu'minina wal mu'minat al-ahya'i minhum wal amwat innaka samiun qaribun mujibud da'wat innaka 'ala kulli syai'in qadir. Ya Allah, ampunilah kami untuk mukminin dan mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah mati. Sesungguhnya Engkau Maha mendengar, Maha dekat, dan memperkenankan. Sesungguhnya Engkau menentukan atas setiap sesuatu. Rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana. Rabbana wa la tahmil 'alaina isran kama hamaltahu 'alal ladzina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan terima kami jika kami lupa atau salah. Tuhan kami, janganlah bebankan atas kami tugas sebagaimana Engkau telah membebankan atas orang-orang sebelum kami. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan beratkan kami yang tidak kesanggupan kami memikulnya. Dan maafkanlah kami, ampunilah kami, serta rahmatilah kami. Engkaulah pimpinan kami, maka tolonglah kami terhadap orang-orang yang kafir. Rabbana ighfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dosa-dosa kami, dan hapuskanlah dari kami kejahatan-kejahatan kami, dan wafatkanlah kami bersama orang-orang yang abrar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Ya Allah, ya Tuhan kami, jangan belokkan hati kami sesudah Engkau tunjuki kami, dan anugerahkanlah bagi kami dari sisi-Mu rahmat, sesungguhnya Engkau memberi anugerah. Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu rabbana innaka ra'ufur rahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, ampunilah bagi kami dan saudara-saudara kami yang telah mendahului kami dengan iman, dan jangan Engkau jadikan dalam hati kami kekangan bagi orang-orang beriman. Tuhan kami, bahwa Engkau Maha Penyantun lagi Maha Penyayang. Rabbi auzi'ni an askura nikmataka allati an'amta 'alayya wa 'ala walidayya wa an amala sholihan tardahu wa aslih li fid dzurriyyati inni tubtu ilaika wa inni minal muslimin. Ya Allah, ya Tuhan kami, bawalah aku untuk mensyukuri nikmat-Mu yang Kau nikmatkan atasku dan atas ibu bapakku, dan untuk beramal soleh yang Kau ridhoi. Jadikanlah aku berbuat baik kepada keturunanku, aku bertobat kepadamu, dan aku termasuk muslimin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Maha suci Tuhanku, Tuhan kemuliaan tentang apa-apa yang mereka serikatkan, dan keselamatan atas para utusan, dan segala pujian kepunyaan Allah Tuhan semesta alam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.